mulia. Karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apakah yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, apakah yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di ladang yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan dalam bumi. Namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang hendak kematiannya dapat menambah satu saja kerajaan? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata padamu, Salomo dalam segala kemuliaannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak apa, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. 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 Baik teman-teman semua, sesuai dengan nats yang telah kita baca bersama, saya memberikan tema kepada kita itu tentang jangan khawatir. Yaitu dengan tema jangan khawatir. Mungkin kata ini teman-teman tidak asing lagi untuk kita dengar bersama, di mana kata khawatir dalam KBBI adalah suatu perasaan gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum pasti. Namun teman-teman, di dalam Injil pasal 6 ayat 25-36 mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Kenapa teman-teman? Karena kekhawatiran membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita untuk tidak fokus kepada Tuhan karena kekhawatiran itu membuat kita teman-teman lemah. Untuk itu di dalam nas ini mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Baik itu khawatir akan keperluan hidup dalam hal ini tentang kebutuhan pangan seperti makanan dan minuman, kekhawatiran akan masa depan dan sebagainya. Namun teman-teman, melalui nas yang telah kita baca bersama pada hari ini, mungkin kita yang ada di tempat ini sedang mengalami rasa kekhawatiran yang membuat kita gelisah dan takut. Namun teman-teman, sebenarnya kita tidak boleh khawatir karena kekhawatiran membuat kita tidak fokus, bahkan gelisah, menyiksa, membuat pikiran kacau balau dan membuat pikiran kita untuk memuji Tuhan bahkan tidak fokus. Bahkan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saja teman-teman kita tidak mau. Namun pada hari ini teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengenal Tuhan, marilah kita jangan membiarkan rasa kekhawatiran itu teman-teman menguasai hati dan pikiran kita. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa ketika ada masalah ataupun persoalan di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita khawatir. Bahkan memang teman-teman, ketika ada masalah ataupun sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, kadang kita lemah dan tidak sanggup untuk menghadapinya. Namun melalui firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, kita tidak boleh untuk khawatir akan segala sesuatunya, karena teman-teman, kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan setiap masalah apapun yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan tidak memberikan jawaban yang pasti. Namun melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, kita akan belajar bagaimana apapun hal yang harus kita lakukan agar kita tidak khawatir. Yaitu pertama adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesuai dengan dalam ayat 33 yaitu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Supaya kita tidak khawatir teman-teman, yang harus kita lakukan adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Dan artinya di sini adalah teman-teman, kita harus mengutamakan Tuhan atau mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita, di mana kita harus
tunduk kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mencukupkan apapun yang menjadi setiap kebutuhan bahkan keperluan hidup kita. Mungkin kita yang ada di tempat ini teman-teman, mungkin kita sedang mengalami kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita, baik itu dalam keuangan kita. Tetapi teman-teman, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir akan setiap kebutuhan kita, karena seharusnya harus kita lakukan adalah menyatakan setiap kekhawatiran kita itu di dalam doa kepada Tuhan. Seperti mari kita baca yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Satu orang tolong membacakan teman-teman dan kita semua. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. ya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginannya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya teman-teman, sangat jelas di dalam ayat ini. Ketika kita khawatir, maka kita harus menyatakan segala sesuatunya itu kepada Allah dengan doa. Kita harus yakin bahwa Tuhan mendengar apapun yang menjadi setiap persoalan kita. Karena teman-teman, kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Bahkan tahu apapun yang menjadi setiap persoalan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, bahkan meninggalkan kita pun dalam setiap kesesakan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu teman-teman, dalam hal ini ketika kekhawatiran sedang menghantui kita, maka tetap fokus kepada Tuhan, melakukan yang terbaik kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan sanggup menolong, bahkan menyertai setiap kehidupan kita. Bahkan seperti yang terdapat di dalam ayat 26 di sini teman-teman, itu pandanglah burung-burung di langit yang tidak menaruh dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Teman-teman yang terbaik, kita dapat melihat dalam hal ini burung-burung saya teman-teman diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita yang ada di tempat ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Pasti Tuhan akan menyertai bahkan memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Selanjutnya teman-teman, nomor 2 itu beberapa hal yang kita lakukan agar tidak khawatir, yaitu adalah seperti yang terdapat di dalam ayat 34, yaitu sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Maksudnya di sini teman-teman, kesusahan sehari cukuplah sehari, yaitu kita tidak perlu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kita harus belajar untuk tetap sabar, tetap optimis dalam setiap masalah yang kita lewati, bahwa kita sanggup melewatinya, dan kita harus membuang setiap rasa kekhawatiran itu dengan tetap selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika ada masalah teman-teman, baik itu dalam masalah baru, kita harus yakin dan percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Dalam hal ini teman-teman, mungkin ketika ada masalah hari ini, jangan kita terlalu berlalu-lalu untuk memikirkannya esok dan esoknya. Kita harus percaya bahwa mungkin ada masalah hari ini mengajarkan kita bagaimana sikap kita untuk tunduk kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Mungkin ada masalah tersebut teman-teman untuk menguji kita, bagaimana kita tak mengandalkan Tuhan. Bahkan teman-teman, kadang jika kita melihat ketika ada masalah teman-teman, banyak sekali orang di luar sana bahkan lari meninggalkan Tuhan. Tapi sebaiknya teman-teman, yang kita lakukan ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menguji, bahkan berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita teman-teman, Tuhan tak pernah ingin merencanakan rencana yang jahat di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Dan teman-teman, pada firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya sangat memberkati, bahkan membuat hidup kita untuk tetap semakin dekat kepada Tuhan. Kita harus teman-teman, seperti yang kita terbaca pada hari ini, kita harus tetap mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan percaya bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari, dimana dalam hal ini teman-teman, kita harus mampu melewati setiap persoalan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Teman-teman, sebagai ayat penutup kita, mari kita baca di dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Kita membacanya secara bersama-sama. Sudah menemukannya? Amin. Amin. 3, 2, 1. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan, maka Dia akan melihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya Dia biarkannya orang menariknya. Amin. Amin. Ya, sangat jelas di ayat ini bahwa Tuhan tak akan memelihara, bahkan menolong kehidupan kita. Ia tidak akan membiarkan kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Mungkin kita dipanggil di tempat ini karena Tuhan ingin memiliki rancangan menjadi dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu teman-teman, mari kita tetap hidup di dalam Tuhan. Segala rasa kekhawatiran kita marilah kita hilangkan. Mungkin kita yang sekarang ini sedang mengalami rasa kekhawatiran tersebut, mari teman-teman jangan membiarkan rasa kekhawatiran itu selalu berada di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita tetap yakin dan percaya bahwa kekhawatiran tidak